Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahul Ubaidillah dengan NIM terakhir 169 dari Pendidikan Teknologi Informasi UNESA Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta membatasi akses antar jaringan menggunakan akses control list atau ACL. Ya, proyek ini merupakan bagian dari simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk para penonton yang belum mempunyai aplikasi Cisco Packet Tracer bisa mendownload terlebih dahulu di Google Chrome dan ini gratis ya. Dengan fokus pada keamanan dan pengelolaan lalu lintas data antar departemen ya, seperti ini ya. Ini sudah saya rancang. Jadi nanti kita akan membuat dari awal seperti ini. Ini adalah topologinya. Dan untuk konfigurasi nanti kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu VLAN, ACL dan lain-lainnya. Pertama, mari kita pahami apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Artinya, meskipun semua perangkat terhubung ke switch yang sama, kita itu bisa memisahkannya secara logis sesuai dengan fungsi atau departemennya. Nah, jadi nanti kita ada dua switch ya, jadi bukan satu saja, namun pakai dua. Dalam simulasi ini saya akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 yang digunakan oleh Departemen IT dan VLAN 2 yang digunakan oleh Departemen Keuangan. Oke. Dengan VLAN masing-masing departemen akan memiliki jaringan sendiri, sehingga lalu lintas data menjadi lebih terstruktur dan aman. Oke, selanjutnya itu apa itu ACL? Nah, ACL itu adalah Access Control List, fitur yang ada pada router yang memungkinkan kita untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan IP address, protokol atau port tertentu. Nah, berhubung kita nanti ada 4 PC. Nah, 4 PC itu kita konfigurasi menentukan IP address-nya juga. Dalam praktek ini ACL digunakan untuk membatasi akses langsung antar VLAN. Misalnya, komputer dari Departemen IT tidak dapat langsung mengakses komputer di Departemen Keuangan. Begitu juga sebaliknya. Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data antar departemen. Ya, ini adalah tujuan proyek akhirnya. Dengan menggabungkan teknologi VLAN dan ACL, kita bisa membangun jaringan yang aman, efisien, dan mudah dikelola. Proyek ini juga mencerminkan penerapan nyata dalam dunia kerja, di mana pengelolaan jaringan dan keamanan antar divisi menjadi hal yang sangat penting. Oke, selanjutnya yaitu, ini adalah studi kasusnya. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan akses control list ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Nah, untuk spesifikasi project seperti ini ya, topologi jaringannya, itu kita mempersiapkan satu router, terus dua switch, 4 PC. Nah, ini nanti kita akan terapkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer.
Nah, ini untuk segmen VLAN. VLAN 10 Departemen IT yaitu PC 1 dan PC 2 dengan menggunakan IP sekian ya, dimana XX adalah 2 angka tanggal lahir Anda. Ya terserah sih, ini bebas. Tapi ini ada aturannya. Bebas kalian mau menggunakan angka apa untuk tanggal lahir Anda. Ini saya akan menggunakan tanggal lahir saya ya. Selanjutnya yaitu VLAN 20 Departemen Keuangan. Itu PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan IP sekian, dimana XX adalah 2 angka NIM terakhir Anda. Ya ini juga bebas sih, bebas terserah mau pakai angka berapa. Yang penting slashnya itu 24. Konfigurasi yang diharapkan yaitu konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. Selanjutnya yaitu konfigurasi trunking antara switch dan router. Terus konfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Terus penerapan ACL pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya yaitu uji konektivitas untuk memastikan bahwa PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Ya, PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Nah, untuk aturan ACL ini kita akan terapkan pada simulasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi pada awalnya VLAN 10 itu bisa komunikasi dengan VLAN 20. Terus kita masukkan aturan ACL ini kepada VLAN sehingga VLAN 10 yaitu Departemen IT tidak bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan Departemen Keuangan dan sebaliknya. Untuk langkah-langkahnya seperti ini ya. Nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi. Nah, nanti juga saya akan mengacu pada ini semua. Ada topologinya, konfigurasi IP address ya. Seperti ini, konfigurasi VLAN pada switch. Ini bisa manual seperti masuk ke CLI atau bisa langsung ke fitur yang disediakan. Seperti ada atur akses port ke VLAN, akses VLAN di switch 2, tadi switch 1 ya. Terus atur terang antara switch di switch 1 dan switch 2. Terus langkah keempat ini juga atur terang ke router. Seperti ini ya. Nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut aja ya. Kita ke Cisco Packet Tracer. Ini adalah uji coba saya tadi dan berhasil. Pertama-tama kita buka file baru, new. Yang dipersiapkan tadi apa? Router, ini topologi ini ya. Router 1 router, 2 switch dan 4 PC. 1 router ini. Terus kita pakai switch, pakai ini aja sih. Switchnya ada 2, satu di sini dan satu di sini. Oke. Selanjutnya yaitu PC. PC-nya ada 4. Setiap switch memegang 2 PC. Satu di sini, satu di sini, ya. Untuk tata letak bebas, tergantung para penonton enaknya seperti apa. Saya pakai ini karena ya emang lebih
bagus ya. Selanjutnya yaitu kita menyambungkan dengan kabel. Ini ada pilihan kabel, ada konsol copper strike and through, terus chopper crossover dan lain sebagainya. Saya biasanya pakai ini automatically. Jadi ketika saya klik ini dan mengarahkan ke PC 0, PC 0 ini termasuk PC 1 ya. Nah, kita klik ke PC 0 atau PC 1, terus kita tarik ke switch 1. Nah, dan juga untuk yang lainnya juga bisa. Kita sambungkan ya switchnya ke router. Nah, pakai ini aja automatically biar lebih gampang. Oke, siap. Selanjutnya apa ini? Konfigurasi IP address pada PC. Nah, untuk konfigurasinya kita klik PC-nya, kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, ini diisi. IPv4 address ini adalah alamat IP, yaitu alamat unik. Jadi IP address itu alamatnya berbeda-beda. Kalau sama tidak bisa. Jadi alamatnya itu unik. Jadi kita isi 192.168. Nah, untuk PC 1 dan PC 2 tadi kan kita gunakan sebagai departemen IT, yaitu dengan angka tanggal lahir. Jadi tanggal lahir saya itu 29.2. Nah, ini alamat uniknya 2. Nanti subnet mask kita default ini aja. Untuk default gateway ini sebagai apa ya? Sebagai gerbang penghubung antara perangkat lainnya. Jadi default gateway-nya itu sama seperti atas, namun titiknya itu titik 1. 192.168.29.1. Oke. Ini sudah ya. Maksudnya yaitu isi 2. Desktop IP configuration. Sama ini karena ini VLAN 10. 192.168.29.3. Kenapa 3? Karena ini alamat IP address. Karena alamat IP address itu unik, jadi nggak bisa sama. Kalau sama gimana bang? Nah, kita coba aja. Nah, nggak bisa. This address is already used in the network. Ya. Karena 29.2 itu sudah dipakai oleh PC 1 ya. 29.3. Nah, berhasilan. Untuk default gateway-nya gimana bang? Untuk default gateway sama 192.168.9.1. Oke. Saatnya itu PC 2. PC 2 ini departemen keuangan atau apa? Menggunakan 128 NIM digit NIM terakhir, 2 digit NIM terakhir 69.2. 68.69.1. Setnya itu PC 3. Addressnya 192.68.69.1.
Benar ya? Oke. Nah, kita selanjutnya menuju ke switch. Nah, switch ini kita lihat dulu aja. Konfigurasi VLAN pada switch, masuk ke CLI masing-masing switch dan masukkan ini. Oke. Ini masuk ke CLI, kita bisa menggunakan cara gampangnya itu seperti ini ya. Pencet switch. Nah, ini CLI, kita masukkan biasanya. Saya biasanya menggunakan ini, tapi pada kali ini kita langsung di sini aja. Nah, ini kita ke VLAN database saja dulu. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan nama VLAN kita tadi, VLAN 10, number VLAN 10. Namanya apa? Departemen IT, yaitu IT. Kita add dan masuk ke VLAN konfigurasi atau VLAN database-nya. Saja yaitu fast internet 0/1. Maksudnya apa, Bang? Fast Ethernet 0/1 ini apa ya? Port menuju ke PC 1. Nah, ini ada kan FA 0/1 yaitu Fast Ethernet 0/1 menuju ke PC 0. Oh iya, sebelumnya biasanya pertama kali menggunakan Cisco Packet Tracer, defaultnya itu ini belum ada. Jadi kalian bisa membuka option, preference, terus always show port label. Nah, ini kalau ini dinonaktifkan, hilang jalurnya itu mana. Jadi kalian bisa aktifkan di sini option, preference, always show port label. Oke, selanjutnya mana ya? Ke switch ya. Fast Ethernet ini untuk PC 1. VLAN-nya kan 1 karena kita ingin VLAN ke 10. Nah, tinggal checklist saja sini. Ini kita biarkan ini aja. Selanjutnya Fast Ethernet 1/1 itu diperuntukkan untuk PC 2. Sama, itu VLAN 10 IT yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu ini Fast Ethernet 21. Tapi ingat apa? Langsung aja ya. Fast Ethernet 2/1 ini terang. Aksesnya kita ubah jadi terang. Jadi biar bisa berkomunikasi dengan router. Hanya itu aja. Oke, sudah selesai ya. Dan yaitu switch 2 sama, tapi perbedaannya di sini VLAN 20, VLAN number 20, namanya Departemen Keuangan, berarti keuangan kita add. Oke, Fast Ethernet 0/1 itu menuju ke PC 3 dan menuju ke Fast Ethernet 1/1. Selanjutnya ini menuju ke routernya, kita ganti ke terang. Oke, sudah selesai. Atur akses port ke VLAN di switch 1. Oke, mode aksesnya udah. Atur terang switch sudah. Langkah keempat, atur terang ke router on sticks. Pastikan port yang terhubung ke router di set sebagai terang. Oh ya, tadi udah. Nah, selanjutnya langkah 5, konfigurasi router. Sub interface untuk VLAN, masuk ke router dan buat sub interface untuk masing-masing VLAN. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan CLI tadi ya. Ada konfigurasi router. Ini masuk ke router, masuk ke CLI nya. Ini apa ini? Oh, ini aja, pencet ini aja dulu. Nah, sip. Apa tadi?
interface FA 0/0 titik FA 0/0 titik 10. Nah, titik 10 ini adalah VLAN. Jadi kita konfigurasi router ini bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Situ enter. Situ ini aja. Kita copy aja biar nggak lama-lama. Copy, paste, enter, encapsulation. Akhirnya ini IP address ya. Oh, jangan lupa ini IP addressnya harus sesuai dengan sebelumnya, yaitu VLAN 10 kan menggunakan angka 29. Kita ubah di sini 29 aja. 29.1 gateway-nya tadi ya. Terus 255 0 enter. Ini sudah otomatis, kita exit aja. Selanjutnya itu ada FA atau fast Ethernet 1/0. Gampang aja, ini aja. Kita pencet arah atas pada keyboard. Kita ubah aja 20 slash berapa detik? Slash 1/0 titik VLAN 20. Enter. Kita pencet tombol arah atas pada keyboard. Ini IP salah. Nah, ini kita ganti 20. Enter. Terus IP addressnya kita ubah 69. Enter. Itu exit. Enter. Oke. Udah ya. Lakukan uji koneksi awal. Coba lakukan ping antar PC dan ke gateway masing-masing. Sebelum ACL diaktifkan, semua VLAN masih bisa saling ping atau berkomunikasi. Contohnya ini, masuk ke CLIC. Oh ya, maaf, saya lupa. Kenapa kok masih merah? Karena ini. Nah, kita masuk ini, fast Ethernet 0/0. Nah, kita aktifkan dulu biar bisa berkomunikasi. Yaitu apa? Portnya itu aktif. Aktifkan. Fast Ethernetnya juga kita aktifkan. Oke, kita lihat hijau kan. Jadi masih konfigurasi dulu. Oke, sudah hijau ya, tinggal ini aja. Oke, berhasil. Kita melakukan ping dari PC 1 menuju ke PC 2. Caranya gimana, Bang? Nah, gini. Pencet PC menuju ke desktop, command prompt, kita ketik ping, terus tujuan IP-nya. Bisa pakai IP address atau IP defaultnya itu gateway default. Berapa ya? 192.168 di 29.3. Nah, titik 3 ini isi 1. Kita enter. Kalau tampilan pada Cisco paket tracer kalian seperti replay from, ini menandakan pingnya berhasil atau jalurnya itu
lancar. Oke. Selanjutnya kita menuju semisal ke PC 2 atau PC 3, PC 2 aja ya. PC 2 itu ping 192.168.69.1. Ini default gateway-nya. Enter. Replay from 192. Nah, ini berarti menandakan VLAN 10 berhasil berkomunikasi dengan VLAN 20. Nah, oke. Dan sebaliknya, PC 3 sama desktop, command prompt ketik ping 192.68.9.1. hasilnya replay from IP yang dituju. Selanjutnya yang konfigurasi ACL di router, ini tahap terakhir ya. Jadi ini niatnya untuk memblokir dari VLAN 10 ke VLAN 20. Jadi VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Konfigurasi ACL di router. Nah, kita masuk ke CLI-nya di router. Oke. Masuk router, masuk ke CLI, config langsung aja ya. Karena sudah sih ini. Langsung kita copy aja biar lama-lama. Apa ya tadi? Config aja. Kita exit aja dulu. Nah, kita paste. Benar ya? 168.29. Oke. Enter. Ini access list 100 bit. Kita copy, kita pastekan di sini. Itu enter. Dan setnya interface. Oke. Paste, enter. Config sub apa tadi? IP access group. Oke. Ini seharusnya bisa ya. Mari kita coba aja dulu. Misal kita coba ke satu jaringan aja dulu ya. Command prompt kita ketik ping 192.168.29.3. harusnya bisa, masih bisa. Masih bisa. Nah, kita coba ke PC 2 ping 192.168.69.1. Nah, ada keterangan destination host unreliable. Ini menandakan bahwa ACL-nya berhasil. Jadi VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Destination host unreliable. Sebelumnya kan ini replay from. Nah, ini menandakan berhasil. Kita coba sebaliknya, mungkin seharusnya nggak bisa sih. Command prompt ping menuju ke VLAN 10 2.168.1. Oh, bisa sih, ya bisa. Masih bisa karena karena CLI ini tadi digunakan untuk memblokir VLAN 10 ke VLAN 20. Terus kalau sebaliknya bagaimana, Bang? Bentar. Saya lupa kodenya, belum saya masukkan ini.
Oke. Ternyata sama, namun diganti 100 menjadi 101. Kita masuk router, masuk ke CLI nya. Oke, kita exit aja dulu. Access list kita tarik aja seperti biasa. Nah, bisa ini. Satu ya, tapi 268 29. Oh, kebalik 69 titik 0 0 25. Benar ya, udah benar ya. Oh, ini kurang 25. Oke, setnya itu access list apa ini, ganti sama, ganti ke 101 permit. Interface FA nya apa? FA 1/0 titik, pakai titik enggak ya? Tahu saja. Oke, kita coba dan berhasil. PC3 command prompt kita samakan aja ya. Ping 192.168.9.1 masih bisa. Salah ini. Mungkin kurangannya kurang 1 sama titik 20 nya. Kita ulangi aja dulu. Kita apa? Ini aja sih. Kita copy sini. Kita coba dulu ya. Kita coba dari PC digaja lagi. Command prompt ping 192. Nah, sip.
karena tadi ya kurang titik 20. Nah, ini menandakan bahwa VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan sebaliknya nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk konfigurasi ini tadi nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.